Barang sitaan KPK dari para koruptor kemana perginya? Netizen penasaran tidak sebenarnya barang sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu kemana perginya? Ternyata dari semua barang yang disita ada yang dimusnahkan, dihibahkan, atau justru dilelang. Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Aturan ini memungkinkan perampasan hasil korupsi hingga gratifikasi untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dalam PP ini, jenis PNBP yang berlaku pada KPK meliputi penerimaan dari 1. Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi. 2. Uang rampasan negara yang berasal dari tindak dan pidana pencucian uang. 3. Pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi. 4. Pembayaran denda tindak pidana korupsi. 5. Pembayaran denda tindak pidana pencucian uang. 6. Pembayaran biaya perkara. 7. Hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi. 8. Hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang. 9. Hasil penyetoran uang gratifikasi oleh pelapor. Dan 10. Hasil kompensasi barang atau fasilitas gratifikasi. Namun, bagaimana jika yang disita berbentuk kendaraan? Saat ini, banyak barang bukti berbagai kasus korupsi yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Di antaranya, mobil-mobil mewah yang terindikasi didapat dari hasil gratifikasi. Namun, jumlah sitaannya bisa saja berubah sampai proses hukumnya selesai. Sebagian barang sitaan tersebut hasil operasi KPK sendiri, sebagian lagi pembelian dari pejabat secara sukarela karena tak mau bersangkut kasus gratifikasi. KPK pun akan mengembalikan barang sitaan tersebut kalau terbukti bukan hasil korupsi. Sebaliknya, kalau terbukti hasil kejahatan, barang bukti akan dilelang ke publik. Hasil lelang nantinya akan diumumkan berdasarkan laporan tahunan di lembaga anti rasuah sambil menunggu proses hukumnya inkrah. Saat ini di halaman parkir KPK masih ada beberapa barang sitaan tersangka kasus suap. Sebagian barang sitaan tidak semuanya ditaruh di halaman parkir KPK mengingat kapasitas ruangnya terbatas. Halaman parkir KPK juga pernah dipenuhi mobil-mobil mewah hasil penyitaan. Sampai dengan keputusan hukum, KPK akan melelang sejumlah barang rampasan milik terpidana kasus korupsi termasuk paketan mobil mewah. Kegiatan lelang tersebut biasa dilaksanakan melalui situs www.lelang.co.id. Spill tata cara ikut lelang KPK yuk. Dikutip dari situs Lelang Indonesia, ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar bisa mengikuti lelang. Berikut ini cara-caranya. 1. Kalian harus daftar dan buat akun dengan mengisi nama, alamat email, nomor handphone, dan password. 2. Kalian kemudian login. 3. Setelah itu sign in ke akun lelang.co.id kamu. 4. Klik objek lelang yang ingin dibeli. Klik ikut lelang. 5. Centang status keikutsertaan kalian. Saya mengikuti lelang ini untuk diri saya sendiri atau saya mengikuti lelang ini atas kuasa dari badan hukum dan lengkapi dokumen sesuai yang disyaratkan dalam pengumuman lelang. 6. Centang pernyataan. Saya berkehendak untuk mengikuti lelang serta telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan lelang ini. Klik ikut lelang ini. 7. Setor uang jaminan lelang sesuai jumlah yang sudah ditentukan. 8. Klik lihat petunjuk pembayaran untuk mengetahui informasi detail terkait cara pembayaran. 9. Pegawai KPKNL akan memverifikasi atas penyetoran uang jaminan lelang tersebut terlebih dahulu agar kalian dapat mengajukan penawaran lelang. Wah, masih banyak nih yang ikutan lelang. Kalau sitaan uang dan hasil lelang dari koruptor masuk ke kas negara, harusnya udah bisa bayar utang negara dong ya.